Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Baik, selamat siang, salam sejahtera buat hadirin sekalian. Kita akan segera masuk ke LAN Symposium pada siang ini yang disponsori oleh PT Ebert dengan topik Contemporary Evidence in Miscarriage. Kita akan mendengar dua pakar tentang preterm ini yang akan berbicara pada siang hari ini. Saya kira orang semua sudah kenal siapa Dr. Ali Sungkar, SPOG konsultan fetal-maternal. Beliau akan menyampaikan topik Etiology and Management of Miscarriage. Kepada beliau saya persilakan untuk waktu 20 menit. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Effendi. Baik, saya akan mulai mengenai, terima kasih pada panitia yang telah mengundang saya juga pada sponsor mengenai pembicaraan siang ini mengenai recurrent pregnancy loss. Saya akan coba menyampaikan mengenai etiologi dan manajemen. Pertama ini adalah per definisi kita kalau mengatakan recurrent pregnancy loss, jelas di sini adalah dua atau lebih, ya, dua atau lebih di sini. Kemudian ini adalah kalau kita mau cari penyebab, teman-teman bisa lihat angkanya, ya. Kalau kita perhatikan ini, angka ini gede banget nih, unknown etiology, ya. Di samping ada antiphospholipid, lalu kemudian proteokinase efisiensi, faktor 8 defisiensi, genetik abnormalisasi, thyroid dysfunction. Intinya begitu kita ketemu pregnancy loss, cari penyebabnya. Tapi jangan sedih. Itu yang selalu saya sampaikan, jangan sedih. Ada yang tidak bisa dijelaskan. Lalu ini adalah mekanisme di dalam. Intinya sebenarnya begitu ada implantasi, ada pembentukan baru yang memaintain atau memerintahkan membuat dia lebih stabil, termasuk nanti saya bicara mengenai T helper. Itu adalah progesteron. Nah, ini kalau mau nyari, per definisi kita lihat kalau kehamilan, kalau penyebabnya adalah ini, biochemical loss, kita tidak pernah melihat janin, awalannya dari awal pre-embryonic loss. Kemudian, kalau kita pernah ketemu, inilah yang masuk sebagai early pregnancy loss di sini. Tapi lihat, ada embryonic loss, kita dapat denyut janin, ada struktur janin, kita mengatakan embryonic loss. Di belakang, kalau sudah ada denyut janin, ada fetal echo-nya, kemudian hilang, kita mengatakan kematian mudiga atau fetal loss. Di mana kita ketemunya? Itu tergantung minggunya. Kalau denyut janin 6 minggu lebih kita bisa dapat denyut jantung janin. Dengan ultrasound transvaginal 6 minggu 3 hari, 6 minggu 5 hari kita bisa dapat denyut, ya. Kemudian kalau kita tahu itu, kan mau nyari penyebabnya, ada dua. Lihat, ini ada fetal dari maternal factor atau ini product of conception. Penyebabnya kita akan cari di antara late atau early pregnancy. Tujuan ini adalah untuk melakukan tata laksana nantinya. Belakangan ini kita tahu, kalau normal plasentasinya juga di sini baik, hasilnya kayak gini nih, dia tumbuh baik. Tapi kalau enggak, kita akan lihat ada faktor antikoagulan yang nantinya gambaran blocking di plasenta. Tapi itu ngomongnya di pertama, di awal-awal kalau ada blok di situ, bayinya kemudian nggak tumbuh. Itu yang tadi masih masuk dalam embryonik, awal-awal sekali. Berikutnya adalah ini, kalau kita mau mengatakan sebagai pregnancy failure atau early pregnancy failure atau late pregnancy failure yang terkait dengan pemaintain atau pembentukan plasenta yang gagal.
Ini kalau terdapat early pregnancy failure waktu di awal-awal sekali belum terjadi pembentukan. Lanjutnya, penyebabnya apa? Waktu dia pembentukan awal, kalau kita bicara di sini, boleh kita menghubungkan antifosfolipid, nanti tidak jadi. Pembentukan sinciotrophoblas menjadi penting. Kejadiannya gimana? Ini bisa dilihat sebagai kalau kita awal ada produk konsepsi, di awal kita mengatakan preclinical loss, baru di belakang clinical pregnancy loss, baru yang tadi. Apakah dia tadinya tumbuh terus hilang, atau dia pernah ada konsepsi terus nggak jadi, atau kita mengatakan di atas, sebelum tumbuh bayinya hilang. Inilah yang nanti kita nilai. Dari sini definisi ada tambahan miscarriage. Miscarriage sendiri adalah ini, adanya jaringan konsepsi yang belum keluar di atas. Tapi kalau semua dari atas keluar spontan abortus. Kalau dia terus ke belakang, bisa mungkin fail berkembang menjadi preterm, IUGR, preeklamsi dan lain-lainnya. Ini secara penyebabnya. Pertama, memang embrionya nggak benar di depan pertama kali. Lalu yang kedua, bagian ibu. Saya ada gambar yang sebenarnya muncul dari beberapa faktor kita lihat, tapi saya nggak tampilkan di sini. Kalau dia sebagai bagian dari abnormal embrio, problemnya adalah di bayi, di produknya. Kalau dari maternal, dilihat, maternalnya ada beberapa macam, bisa gangguan dari pertama rahimnya, uterinnya, lalu kemudian infeksi ada. Tapi kalau menyingkirkan infeksi pada recurrent pregnancy loss, begitu sekali kita harus cari semuanya dulu. Bisa bakterial vaginosis, tapi biasanya di belakang, tidak dari awal-awal. Lalu kemudian tokso, biasanya itu sulit implantasinya. Baru yang sangat sering adalah gangguan lain yang mesti disingkirkan, terutama kalau melakukan pasien dengan IVF. Atau yang terakhir dari endokrinnya. Apa endokrinnya? Ketidakseimbangan tadi antara progesteron. Progesteron nanti kita bahas, karena dia progesteron atau progestasi itu menjadi penting. Kapan munculnya? Inilah. Begitu dia implantasi, korpus luteum akan menggantikan memproduksi progesteron. Progesteron itu progestasi. Dia yang memaintain, nyuruh sebenarnya waktu dia mau implantasi si rahim atau terus dibuat question atau tenang, diam dulu. Paling sering terjadi kalau orang mengalami defek fase luteal. Contohnya pada program IVF atau yang lain, waktu dia ngambil telur dan lain-lain, korpus luteumnya juga nggak tumbuh. Penelitiannya adalah kalau kita ambil korpus luteumnya pada tikus, dia nggak akan terus berkembang. Dugaannya adalah karena ada defek di fase luteal tadi, pembentukan progesteronnya tidak cukup atau tidak sempurna, sehingga muncullah di belakang ini. Waktu jadi, waktu dia stimulasi itu nggak terjadi, salah satunya yang membutuhkan HCG dan progesteron, dia terjadilah keguguran ada di sini. Dia tidak bisa memaintain. Ini kalau ujungnya di hormonal. Nah, karena tadi saya mengatakan efeknya salah satunya korpus luteum memproduksi progesteron, dia sebagai progestasi atau progestagen, tujuannya adalah itu, menyuruh uterus dia atau membiarkan endometrium siap untuk implantasi, membentuk mengeluarkan sekret-sekret untuk menyiapkan dia menempel. Lalu karena disuruh diam, kontraktilitasnya juga diturunkan, tidak ada efek kontraksi, uterusnya tenang. Inilah salah satu efek progesteron yang tidak bisa hanya pada uterus saja, tapi juga dia berefek ke saluran cerna karena ototnya sama-sama otot polos. Lalu dia juga mengatur selular imunitas tadi, keseimbangan T helper tadi yang saya akan bahas. Lalu dia mengatur mediasi untuk aliran darah, blood flow-nya pada saat-saat awal, termasuk untuk pembentukan nitric oxide. Saya tidak akan bahas mengenai nitric oxide-nya. Ini dia yang pada luteal fase dia ambil alih, tapi begitu plasentanya ada, inilah dihasilkan sendiri dari plasenta.
krusial terjadinya di awal-awal. Makanya kalau teman-teman nerima pasien-pasien post IVF, mereka ngasih hormonal banyak, tidak hanya progesteron, tapi dia juga memberikan estrogen. Nah, sekarang karena dugaannya dia mengalami defisiensi atau tadi di awalnya, kok tidak ada IVF. Inilah ketidakmampuan atau tidak cukupnya progesteron yang jadi masalah untuk dicukupkan. Contohnya tadi, kalau kebanyakan progesteron dia akan bikin keguguran, ya. Kemudian sebagai imunomodulasi tadi dari penjelasan saya nomor 3 mengenai modulasi, ini saya singgung sedikit karena tubuh dianggap janin itu benda asing, dia memaintain ketidakseimbangan. Walaupun teori terakhirnya bukan, tapi intinya adalah di sini. T helper 2 yang berfungsi sebagai antiinflamasi, T helper 1 inilah sebagai yang proinflamasi. Keseimbangan inilah yang dibuatkan kalau ininya normalnya, kalau kita punya progesteron, ininya T helper 2-nya akan lebih turun untuk tidak menjadikan rejection atau penolakan sehingga akan terjadi abortus. Padahal ini dibutuhkan awalnya adalah progesteron yang ada dari korpus luteum tadi itu awalnya. Ada beberapa penelitian, salah satunya pemberian progesteron dengan dihidrogesteron, nanti kita sampaikan apa bedanya progesteron dengan dihidrogesteron yang kita kenal sebagai retrosteroid. Inilah yang terjadi di maintain keseimbangan antara proinflamasi atau antiinflamasi yang tadi, yang dibuat untuk menjadi lebih seimbang. Kalau dia lebih banyak proinflamasi terjadilah keguguran, tapi kita mau normal, ini yang lebih banyak terjadinya, ya, untuk mendapatkan keseimbangan. Saya hanya share saja, mungkin teman-teman di endokrin lebih tahu. Ini terkait dengan kalau recurrent pregnancy loss yang kita berikan juga progesteron. Hasilnya dia meningkatkan keseimbangan dan kita melihat aja hasilnya tidak diukur di belakang. Nah, ini pada kasus untuk faktor yang di awal. Tapi saya di fungsi progesteron menyampaikan juga mengenai implantasi terkait dengan pembentukan implantasi di plasenta, di mana ini PLBF ini akan menyebabkan pelebaran arteri spiralis yang memungkinkan kalau ini terjadi pada saat myometrium awal dan implantasi, kita berharapan di sini, ya, melebar. Tapi kalau gagal, ini tidak terjadi, dia menjadi kisut, penempelannya tidak terjadi atau implantasinya gagal. Nah, sekarang kalau tadi simpulannya adalah kasih aja progesteron. Pertanyaannya, penelitiannya gimana? Micronized progesteron vaginal yang direkomendasikan. Ada 2 penelitian besar. Satu, ini mengenai PROMIS trial, progesteron in recurrent miscarriage trial, dan satu lagi adalah PRISM. Ini mengenai progesteron sama keduanya, dengan bedanya adalah kedua-duanya menggunakan vaginal progesteron micronized. Ini diberikan, yang satu pada perdarahan, yang satu lagi diobatinnya pada first trimester menggunakan progesteron vaginal. Progesteronnya inilah yang kemudian ternyata hasilnya lebih baik tapi tidak berbeda secara signifikan, ya. Baru kemudian terakhir saya mencari expert review dari ACOG. Ini keluar baru 2020, mungkin baru terbit bulan Februari kemarin, ya. Disampaikan ini kesimpulannya, mereka melakukan review, salah satunya adalah kedua-duanya menggunakan progesteron vaginal dan hasilnya sebenarnya tidak berbeda bermakna secara statistik walaupun dikatakan lebih baik. Tapi mereka menyampaikan juga di situ ada progesteron yang tidak disampaikan atau tidak ada penelitiannya yang belum ada dibuktikan dalam skala besar, termasuk oral progesteron. Yang dimaksud adalah ini sebenarnya, penggunaan dihidrogesteron. Ini kita mengatakan dihidrogesteron itu sebenarnya retrosteroid, mempunyai efek hampir sama dengan natural progesteron. Kalau kita lihat ini, ya, dia ada retrosteroid,
yang dengan ultraviolet tahun 50 or resning, dia akan mempunyai efek sebagai similar biologic effect sebagai natural progesteron. Ini dihidrogesteron. Lalu ada banyak yang ada penelitian menggunakan dihidrogesteron, yang besar juga ada. Mereka membandingkan dengan placebo, hasilnya ini, pemberian ini mengurangi recurrent pregnancy loss ya. Lalu kemudian ada satu lagi mengenai systematic review penggunaan progesteron untuk ancaman keguguran. Dia bilang penggunaan ini sampai 47% hasilnya lebih baik, ya, menurunkan reduction-nya 47%. Lalu ini saya coba cari sebenarnya, saya dapatkan paper yang diberikan pada defek fase luteal penggunaan dihidrogesteron, dia membantu untuk menurunkan angka, bukan membantu, memberi keberhasilan untuk implantasi lanjutan pada support defek fase luteal. Begitu juga yang ini, penelitian penggunaan oral dihidrogesteron, mereka membandingkan dengan vaginal micronized progesteron yang tadi pada IVF, pada fertilasi in vitro, hasilnya lebih baik. Kemudian ini juga dipakai untuk dibandingkan dengan placebo, hasil lebih baik. Terakhir adalah saya ingin menyampaikan mengenai bandingan antara oral dengan vaginal progesteron dibandingkan dari Cochrane database, kurang lebih sama, tidak berbeda. Ini ada beberapa keunggulan dari penggunaan antara oral progesteron dibandingkan dengan placebo pada hasil untuk keguguran. Terakhir, ini rekomendasi yang saya coba cari. Jadi sebenarnya untuk recurrent pregnancy loss atau penggunaan pada ancaman threatening abortion, rekomendasi masih dikatakan pemberian progesteron. Progesteronnya ada yang pemberiannya vaginal, ada 3 jenis. Lalu yang oral adalah penggunaan dihidrogesteron karena dia masih masuk sebagai retrosteroid yang mempunyai efek progesteron alam. Rasanya saya sampaikan beberapa rekomendasi di sini dan saya simpulkan adalah penggunaan ini bisa disamakan. Artinya rekomendasi pemberian pencegahan untuk recurrent miscarriage masih progesteron. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejawat sekalian, berhubung pembicara kedua, Prof. Eri, sementara berbicara di ballroom A, sambil menunggu beliau, kita lanjut ke diskusi. Untuk sesi diskusi ini, kami persilakan untuk 3 penanya pertama yang ingin bertanya, silakan. Sebut nama dan dari mana. Ya, mungkin tadi yang sudah ada? Oke, silakan. Terima kasih dokter. Saya Cakra dari Makassar. Mohon izin bertanya, jika misalnya kita mendapatkan pasien dengan riwayat recurrent pregnancy loss, terus kita berikan terapi progesteron, sampai kapan kita bisa berikan terapi progesteron? Adakah timingnya atau sampai partus? Terima kasih dokter. Ya, baik. Silakan dok. Terima kasih dokter. Terima kasih. Kalau kita lihat tadi, saya menyampaikan landasan atau teman-teman nanti bisa menyimpulkan kembali. Penelitian di Prisma, penelitian yang lain, mereka mengatakan pemberian pada first trimester. Sebenarnya progesteron sendiri nanti diproduksi plasenta dia untuk memelihara itu. Tapi karena tadi di awalnya kurang, sebenarnya pemberiannya rekomendasinya sampai pembentukan plasenta selesai. Kapan? Ada yang mengatakan first trimester tuh 13-14 minggu dikatakan mau terus, silakan. Saya sendiri masih mau nyampein, boleh nggak saya terusin kalau ke belakang? Kalau itu terus mungkin implantasi plasenta jadi lebih dalam. Saya justru lebih takut pada pemberian yang nantinya akan menyebabkan salah satunya, bukan selalu pasti,
berlebihan menjadi plasenta akreta ataupun lain, itu kalau saya rasa diberikan terus-menerus. Kalau sampai fungsi plasenta selesai dibentuk, rasanya penelitian-penelitian ini menyampaikan itu. Contohnya pada recurrence pregnancy loss yang diberikan untuk IVF yang gagal implantasi, lalu kemudian dia berikan hanya untuk mengganti defek fase luteal yang estrogennya kurang. Kalau teorinya implantasinya selesai, progesteron mengambil alih sampai selesainya plasenta selesai, dia punya produksi sendiri, saya rasa sampai pembentukan plasenta salah satu mungkin 13-14 minggu. Kalau saya baca dari rekomendasi ini. Demikian. Terima kasih Dr. Ali. Sudah cukup ya terjawab ya? Oke. Tadi saya lihat Prof. Eri sudah memasuki ruangan. Beliau kemana? Oh, Prof. Eri sudah ada ya? Ya. Sambil menunggu Prof. Eri mempersiapkan PowerPoint-nya, mungkin ada penanya kedua, silakan. Nah, Dr. Ali, saya mau bertanya nih. Pada beberapa kasus pasien-pasien IVF yang kemudian ke luar negeri balik, saya mendapati mereka mendapat banyak sekali jenis progesteron. Sekali datang ada beberapa jenis progesteron, ada oral, ada micronized, vaginal dan sebagainya. Iya, dikombinasi. Bagaimana pendapat dokter untuk terapi seperti ini? Baik, balik lagi, saya pernah bertanya gitu dengan teman-teman di endokrinologi. Kenapa pada IVF pemberian hormonal variasi dan banyak jenisnya? Jawabannya mereka mengatakan mereka tetap memberikan, maunya mengatur keseimbangan. Jadi saya berpikir di kepala kita itu IVF is abnormal. IVF adalah konsepsi atau hasil konsepsi yang dilakukan dengan tidak normal. Kenapa? Mereka mengatur hormonal seolah-olah sama dengan alam, yang tujuannya adalah mengatur keseimbangan antara estrogen dan progesteron. Jadi mereka pasti berikan hormonal, estrogen juga, progesteron juga lebih banyak. Pertanyaannya keseimbangan ini mereka mengatakan tujuannya bukan soal banyak jenis ya, tapi tujuannya adalah mereka tetap memberikan estrogen dan progesteron karena mereka tidak tahu keseimbangan. Yang mestinya sih diukur harusnya. Tapi selalu, saya juga sering menerima, mungkin dokter Effendi juga menerima teman-teman dari luar negeri, mereka pasien telah diberikan list dan mereka minta diteruskan. Biasanya dari luar dikasih obat sampai mereka selesai adanya di trimester 1, coba diperhatikan. Saya lebih setuju dengan pertanyaan, jadi mau sampai berapa lama? Jawabannya adalah sampai plasenta terbentuk. Terus kemudian yang tadi saya sampaikan juga, kalau secara fisiologis kita lihat ini embrionik, ini preklinik, lalu ini embrionik, baru kemudian ini nanti fetal loss. Itu ceritanya adalah kalau kita bisa melihat kembali ada struktur janin, ada janinnya muncul, baru kemudian hilang, itu yang bilang fetal loss, yang kita bilang kematian mudigah tadi. Saya lebih cenderung untuk memberikan sampai selesai plasenta, itu saja. Tapi kalau endokrin, alasan mereka adalah mereka mau mengatur keseimbangannya dari luar. Jadi diambil alih, mereka ngambil memberikannya sendiri. Karena dianggap tubuh tidak bisa memproduksi normal. Jadi mereka pasti berikan kombinasi gitu, Dr. Effendi. Oke, baik. Terima kasih, Dr. Ali. Masih ada satu penanya lagi? Baik, kalau tidak ada kita berikan aplaus buat Dr. Ali. Terima kasih Dr. Ali untuk presentasi yang sangat menarik.